Hai semua, kali ini saya akan membahas tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu: pertama, landasan pengembangan kurikulum; kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum; ketiga, kurikulum multikultural mendatang; keempat, pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan juga proses. Landasan pengembangan kurikulum merujuk pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam merancang kurikulum pendidikan. Beberapa landasan yang sering menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum antara lain: pertama, landasan filsafat pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yang didasarkan pada filosofi tertentu. Landasan ini mencangkup pemahaman tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan, dan pandangan terhadap proses pembelajaran. Kedua, landasan psikologi pendidikan. Memahami perkembangan psikologis peserta didik yang sangat penting dalam merancang kurikulum yang sesuai. Landasan psikologi pendidikan membantu dalam menyelesaikan metode pembelajaran, materi, dan penilaian sesuatu dengan karakteristik psikologi peserta didik. Ketiga, landasan sosiologi pendidikan. Aspek sosial dan budaya juga perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Landasan sosiologi pendidikan membantu dalam memahami konteks sosial peserta didik, keberagaman budaya, serta perspektif masyarakat terhadap pendidikan. Keempat, landasan teori pembelajaran. Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan teori belajar lainnya digunakan sebagai pedoman dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Kelima adalah landasan hukum pendidikan. Undang-undang dan peraturan pendidikan menjadi landasan yang mengatur proses mengembangkan kurikulum. Landasan hukum ini memberikan pedoman tentang standar pendidikan, kurikulum wajib, dan prosedur pengembangan kurikulum. Kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum merupakan upaya untuk memasukkan elemen-elemen budaya yang beragam ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menghormati, memahami, dan mengakui keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendekatan lintas budaya dalam kurikulum adalah: yang pertama, pengakuan keberagaman. Kurikulum yang mengadopsi pendekatan lintas budaya harus mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang ada di masyarakat, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang berbeda. Kedua, mengintegrasikan perspektif budaya. Pendekatan ini mendorong perintegrasian perspektif budaya dalam konten pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan cerita, lagu, tarian tradisional, dan nilai-nilai budaya lainnya ke dalam kurikulum. Ketiga, peningkatan kesadaran multikultural melalui pendekatan lintas budaya. Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan keberagaman budaya, menghormati perbedaan, dan memahami cara hidup dan pandangan dunia orang lain. Keempat, pembelajaran kolaboratif. Kurikulum yang mengusung pendekatan lintas budaya mendorong pembelajaran kolaboratif antara peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Kelima, mengintegrasikan kajian budaya lintas budaya disiplin. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum juga mempertimbangkan integrasi kajian budaya lintas disiplin seperti sejarah, antropologi, sosiologi, dan seni untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberagaman budaya. Ketiga, kurikulum multikultural masa mendatang. Kurikulum multikultural masa mendatang adalah konsep pengembangan kurikulum yang mengakui dan mengintegrasikan keberagaman budaya dalam proses pendidikan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural masa mendatang meliputi: yang pertama, pengakuan keberagaman. Kurikulum multikultural harus memberikan pengakuan yang sama terhadap semua budaya yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk memasukkan nilai-nilai kepercayaan dan praktik budaya dari berbagai etnis, agama, dan latar belakang ke dalam kurikulum. Yang kedua, pendidikan anti-diskriminasi. Kurikulum multikultural masa depan harus mempromosikan pendidikan anti-diskriminasi di masa setiap individu dihormati tanpa memandang perbedaan budaya, ras, agama, atau latar belakang lainnya.
Ketiga, pembelajaran inklusif. Kurikulum multikultural masa depan harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa diterima dan dihargai. Pembelajaran harus dirancang untuk mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Keempat, pengembangan kesadaran multikultural. Kurikulum multikultural masa mendatang harus mengembangkan kesadaran multikultural peserta didik. Mereka perlu memahami dan menghargai keberagaman budaya serta belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang latar belakang yang berbeda. Kelima, integrasi teknologi. Pengembangan kurikulum multikultural masa mendatang juga harus mempertimbangkan integrasi teknologi dalam mendukung pembelajaran multikultural. Keempat, pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Yang pertama sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa yang mendatang. Apakah yang dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum non-multikultural, ataupun kurikulum yang diberikan secara umum, tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Kedua, sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen. Kurikulum seperti tujuan konten pengalaman, belajar dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diarahkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pendekatan konsentrasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Terima kasih.